Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-10, Yakub Israel. Sahabat petang. Ayat hafalan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 28. Kisah keluarga Yakub berlanjut dari yang baik maupun yang buruk. Namun, melalui itu semua, tangan Allah dan kesetiaannya pada janji perjanjian diungkapkan. Pekan ini kita akan melihat lebih banyak tentang Yakub. Sekarang dia meninggalkan Laban dan kembali ke rumah, harus menghadapi Esau, korban pengkhianatan Yakub. Apakah yang akan dilakukan saudaranya sekarang kepadanya setelah ditipu pada masa lalu? Untungnya bagi Yakub, di tengah ketakutan mengenai apa yang akan datang, Tuhan Allah dari nenek moyangnya menampakkan diri lagi kepadanya dalam sebuah insiden yang merupakan awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai waktu kesusahan bagi Yakub. Dan malam itu Yakub, sang penipu, menjadi Israel, sebuah nama baru untuk permulaan baru, sebuah permulaan yang pada akhirnya akan mengarah pada penciptaan sebuah bangsa itu sendiri yang dinamai menurut namanya. Dengan kata lain, terlepas dari semua yang terjadi, kisah para leluhur dan keluarga mereka diceritakan di dalam kitab suci untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah setia untuk menggenapi apa yang telah Dia janjikan, dan bahwa Dia akan melakukannya meskipun kadang-kadang tampaknya umatnya melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan penggenapan itu. Adapun garis besar pelajaran dan tema utama sepanjang minggu ini, Yakub sekarang bebas dari Laban. Melalui berkat Allah, Yakub menjadi kaya. Sepertinya dia bahagia hingga akhirnya. Dia telah mencapai tujuannya dan sedang menuju pulang ke Kanaan. Namun, Yakub sangat khawatir tentang masa depannya di Kanaan dan ancaman yang ditimbulkan oleh saudaranya. Justru pada saat inilah Tuhan memilih untuk mendekati Yakub. Konfrontasi luar biasa ini secara radikal akan mengubah karakter Yakub. Akibatnya, Yakub berganti nama menjadi Israel. Pertemuan Yakub dengan Allah di Peniel sesuai dengan pertemuannya di Betel. Kedua kisah ini saling berkaitan dalam kata, struktur, dan tema. Sementara Betel dimulai saat matahari terbenam, Peniel berakhir saat matahari terbit, dengan prospek masa depan yang cerah. Setelah semalaman bergumul, Yakub muncul dari pergumulannya dengan sebuah berkat dan sebuah nama baru. Dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang penuh kasih dan hidup. Alhasil, Yakub mampu melihat wajah musuh itu, yaitu saudaranya Esau, dengan kerendahan hati dan kasih. Kemudian Yakub berpaling kepada keluarganya dan menghadapi kesalahan mereka. Pemerkosaan Dina, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anaknya, dan penyembahan berhala yang masih dilakukan di dalam rumahnya. Tema-tema pelajaran sepanjang minggu ini, yang pertama adalah kesusahan Yakub. Masalah Yakub sebelum tiba di tanah perjanjian mengandung pelajaran tentang ketergantungan pada Tuhan dan menggambarkan penderitaan eskatologis umat Allah pada akhir zaman. Yang kedua, bergumul dengan Allah. Konfrontasi Yakub dengan Allah memaksanya untuk menghadapi dirinya sendiri dan untuk berubah. Konfrontasinya mengandung pelajaran tentang pentingnya pertobatan. Yang ketiga, wajah kakak. Sebagai hasil pertemuan dengan Tuhan, Yakub dapat melihat wajah Allah di wajah saudaranya. Di dalam pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini, kita akan melihat bagaimana Yakub bergumul dengan Allah, dan apakah respon dari Yakub ketika ia harus bertemu dengan saudaranya, dan bagaimana sikap dari Esau ketika ia melihat Yakub. Apakah ia masih mendendam? Apakah Esau masih mengingat akan perbuatan salah dari Yakub, dan ia akan tetap membalaskan dendam baik Esau maupun ayahnya kepada Yakub itu sendiri? Lalu ada yang terjadi ketika Dina itu diperkosa. Siapakah Dina dan apa yang harus dilakukan oleh Yakub ketika ia mendengarkan akan hal ini terjadi?
Dan apakah yang terjadi sehingga seorang yang benar ini beserta dengan keluarganya menghadapi akan penyembahan berhala? Mengapakah penyembahan berhala itu bisa masuk di dalam kehidupan dari orang-orang yang mengenal Tuhan? Dan ada peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Apakah peristiwa tersebut? Kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini di dalam pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-10 ini. Itulah sebabnya, marilah kita tetap meluangkan waktu setiap hari, walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita, untuk mempelajari akan firman-Nya melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran ini dengan tekun setiap hari, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.